Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada hari ini saya masih akan melanjutkan firman tentang doa Bapak kami. Hari ini kita akan membicarakan yang keberapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang kelima. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka sebagai dasar kitab suci kita Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara yang keras sesuai dengan kitab suci Indonesian Literal Translation yang kedua. Saudara bisa lihat capture di depan, ucapkan dengan suara yang keras bersama dengan saya. 2, 3. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para penghutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat ini sudah sering kita baca, paling tidak karena ini adalah pembahasan doa Bapak kami yang kelima, berarti paling sedikit 5 kali saudara sudah membaca. Benar? Ya. Tetapi ayat-ayat ini bukan hanya sekedar untuk dihafal, walaupun tidak salah juga untuk menghafal. Tetapi kita harus tahu makna apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, wa atem kotit palalu, avinu sebas samayim, yit kadas smeka, tafo malkuteka, yease retsonka, baaret kaaser naasa basamayim, ten lanu hayom lekem kukenu, uslak lanu et asmatenu, kaaser solkim anaknu, laaser asmulanu, wa altevienu lidei masa, kiim hatsilenu minhara kileka hamam laka wahakfura wahati feret leolmei olamim. Amin. Yang berbahasa Ibrani ini yang sering dihafalkan oleh gereja-gereja yang sudah mengenal Bapa Yahweh. Dan kalau diterjemahkan mendekati kepada kebenaran, nanti saya akan bahas lagi untuk merefresh kembali beberapa yang sudah saya pernah sampaikan. Di sana berbunyi, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami, seperti kami juga mengampunkan kepada para penghutang kami. Dan janganlah membiarkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan ulang sedikit tentang pembahasan yang sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah Avinu, Avi anaknu, yaitu apa? Bapak kami. Yang kedua Seba Samayim, yang ada di Samayim atau di sorga. Yang ketiga, Yit kadas smeka, dikuduskanlah namamu. Yang keempat, Tafo malkutka, datanglah kerajaanmu. Yang kelima, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yease retsonka baaret, kaaser naasa basamayim. Jadi hari ini pembahasannya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kehendak, setiap manusia
dipenuhi dengan kehendak setiap hari. Dari saudara melek mata sampai tutup mata. Dari saudara bangun tidur sampai saudara mau tidur, itu dipenuhi oleh kehendak di dalam kehidupan kita. Ketika saudara membuka mata pagi hari, terserah mau jam berapa saudara buka mata saudara, maka saudara harus mengambil kehendak saudara. Mau tidur lagi atau saudara akan bangun. Mungkin saudara ambil sikap kehendak saya akan bangun. Nah, setelah saudara bangun, saudara akan mengambil keputusan berikut. Saya mau sikat gigi atau langsung makan? Mungkin saudara berpikir, wah saya sikat gigi supaya mulut saya segar. Saudara sikat gigi. Setelah saudara sikat gigi, saudara mengambil keputusan berikut. Mau langsung makan atau mau mandi? Demikian seterusnya setiap hari manusia dipenuhi dengan kehendak di dalam kehidupannya. Semua manusia, bahkan orang stres pun punya kehendak. Jadi tidak ada orang yang tidak punya kehendak. Kalau orang yang tidak punya kehendak, ini orang yang hidup tetapi mati. Lebih dari orang stres. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ketika saudara tahu bahwa setiap hari manusia dipenuhi dengan kehendak, mana yang diutamakan? Kehendak tubuh dan jiwa kita saja yang kita utamakan, atau kehendak roh juga kita utamakan? Pernahkah kita berpikir untuk melakukan kehendak roh lebih daripada kehendak tubuh dan jiwa? Bagaimana contohnya? Misalkan saudara tidur jam 1 dini hari atau jam 2 dini hari saudara terbangun. Kemudian ketika saudara terbangun, maka ada 3 kehendak yang harus saudara ambil. Kehendak tubuh kira-kira apa? Kalau saudara bangun dini hari jam 1, jam 2, kehendak tubuh apa? Tidur lagi. Kehendak jiwa mententeramkan diri. Tetapi pernahkah kita memikirkan kehendak roh? Terkadang ketika saudara terbangun dini hari, ada kehendak roh di dalam kehidupan kita. Berdoa. Berdoa. Maukah saudara berdoa? Atau saudara langsung tidur lagi? Ini salah satu contoh pengambilan keputusan tentang kehendak tubuh, jiwa, atau roh. Jangan kita berdoa Bapa kami jika kehendak diri kita itu lebih kuat. Kehendak jasmani, kehendak tubuh dan jiwa itu lebih diutamakan daripada kita juga memikirkan tentang kehendak roh. Ini yang jadi masalah saudara-saudara. Di dalam kitab suci kita ada beberapa orang yang bisa kita jadikan contoh yang selalu memaksakan kehendaknya sendiri. Kita membuka beberapa ayat. Yang pertama di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kitab Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-21 sampai 23. Nah, di capture ada, saudara perhatikan. Di capture saya akan baca kitab suci saya, demikian bunyinya. Sejak saat itu, Yeshua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik dia, Kepa mulai menegur kepadanya dengan berkata, "Rahmat atasmu ya Tuhan, hal ini sekali-kali tidak akan terjadi atasmu." Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Kepa, "Enyahlah ke belakangku, hai Satan, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia."
Di sini kita melihat bagaimana Kepa memikirkan kehendak dirinya sendiri. Sebagaimana kita ketahui, dia adalah satu-satunya murid Yeshua yang paling vokal. Karena dia dari kaum Sikari, kelompok preman pada zaman Yeshua. Di kalangan orang-orang Eseni pada saat itu. Dan dia sudah mendedikasikan dirinya bagi Yeshua. Sehingga Yeshua dijadikan sebagai tamengnya, sebagai panutan hidupnya. Kok tiba-tiba Yeshua mengatakan aku harus masuk ke Yerusalem untuk menderita sampai akhirnya mati? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau Yeshua yang sudah dijadikan pegangan hidupnya itu mati, berarti dia kehilangan pegangan hidup, ibarat layang-layang yang putus benangnya. Jadi Kepa mencegah Yeshua masuk ke Yerusalem untuk tujuan pribadinya. Di dalam kehidupan manusia itu memiliki rasa kekuatan bagi diri sendiri yang terkenal dengan ego. Yang selalu berusaha untuk dibenarkan. Saya sebagai gembala sidang, bukan hanya 1-2 tahun, sudah puluhan tahun saya menjadi gembala sidang. Saudara juga tahu tentang masalah itu. Dan ada orang-orang tertentu yang konseling kepada saya. Misalkan di dalam kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri terjadi percekcokan atau ketidakcocokan di antara mereka. Lalu mereka datang kepada saya. Katakanlah si suami datang kepada saya. Apa yang dia ucapkan kepada saya tentang istrinya? Tentu dia akan menyalahkan istrinya. Demikian pun sebaliknya. Ketika si istri datang kepada saya, tentu dia akan menyalahkan suaminya. Tidak pernah ada orang konseling dan dia mengatakan, Pak, saya mohon advice. Saya bertengkar dengan istri saya atau dengan suami saya. Dan saya menyadari saya salah. Apa yang harus saya lakukan? Pernah ada seperti itu, tetapi sangat jarang, saudara-saudara. Yang sering kali terjadi adalah, Pak, saya mau minta advice bagaimana mengatasi suami atau mengatasi istri saya. Ini yang sering kali terjadi. Artinya apa? Minta pembelaan. Sama seperti Kepa pada saat itu. Melarang Yeshua masuk ke Yerusalem, karena kalau dia masuk ke Yerusalem, dia akan mati di sana. Maka habislah orang yang seharusnya bisa menjadi pegangan di dalam kehidupannya. Artinya apa? Dia melarang Yeshua karena kehendak kepentingan dirinya sangat kuat. Bukan kehendak dari Bapa Yahweh. Kehendak dari Yeshua HaMasiah. Di dalam kehidupan kita pun seringkali begitu. Kita seringkali mempersalahkan Tuhan ketika sesuatu yang tidak baik harus terjadi di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan sampai ke situ. Contoh yang kedua, ada orang-orang yang memaksakan kehendaknya. Kita membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 7. Maka semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Dan mereka berkata kepadanya, lihatlah, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup menurut cara hidupmu. Sekarang tunjuklah seorang raja bagi kami untuk memerintah kami sebagaimana bangsa-bangsa lain. Dan hal itu jahat menurut pandangan Samuel ketika mereka berkata, berikanlah kepada kami raja untuk menghakimi kami. Lalu Samuel berdoa kepada Yahweh. Ayat 7 katakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, dengarkanlah suara orang-orang itu, segala yang mereka katakan kepadamu, sebab mereka bukan menolak engkau,
tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Pada zaman itu, pemerintahan itu dipegang oleh imam. Tetapi ternyata mereka menghendaki lain. Yang mereka kehendaki apa, saudara-saudara? Raja. Padahal pada zaman itu imamlah yang memegang peranan penting. Sebagaimana kita ketahui ketika ada seseorang yang kena penyakit kusta, maka yang harus mendeteksi apakah benar orang ini berpenyakit kusta atau tidak, itu imam. Dan imam pada saat itu sebagai wakil Tuhan. Tetapi ternyata di sini kita melihat bagaimana bangsa pilihan Tuhan tidak mengikuti aturan. Yang lebih menyedihkan lagi, saudara perhatikan ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara, dan nanti saya akan tanya kepada saudara, kira-kira di mana kejanggalan pada ayat yang kelima itu. Di sini dikatakan, dan mereka berkata kepadanya, lihatlah, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup menurut cara hidupmu. Sekarang tunjuklah seorang raja bagi kami untuk memerintah kami sebagaimana bangsa-bangsa lain. Kira-kira yang janggal dari kalimat-kalimat itu yang mana, saudara-saudara? Ada yang bisa tahu? Salah enggak apa-apa, silakan. Kira-kira apa? Yang menjadi dasar mereka untuk mengangkat raja yang sangat fatal kalau berbicara tentang anak-anak Samuel yang tidak hidup menurut aturan Tuhan melalui bapaknya, itu bisa saja terjadi. Tetapi yang membahayakan adalah karena apa? Sebagaimana bangsa-bangsa lain. Jadi mereka mau mengangkat raja itu karena mencontoh bangsa-bangsa lain. Ini yang dijadikan contoh. Bukankah di dalam kehidupan kita juga seringkali seperti itu? Saya melakukan seperti ini sesuai dengan kebanyakan pada umumnya. Orang-orang melakukan. Padahal itu melanggar firman. Nah, bangsa Israel pada saat itu tidak sadar bahwa dirinya sebetulnya adalah bangsa pilihan Elohim. Yang seharusnya menjadi contoh bagi bangsa lain. Bukan mereka yang mencontoh bangsa lain. Paham saudara-saudara? Nah, di dalam kehidupan kita pun seharusnya seperti itu. Hidup kita seharusnya bisa menjadi contoh orang yang belum mengenal kebenaran. Bukan kita mencontoh orang yang belum mengenal kebenaran. Ini terbalik, saudara-saudara. Dan ini kesalahan fatal. Di dalam kitab 1 Kepa pasal 2 ayat yang ke-9, kita tahu siapa jati diri kita sebetulnya. Kita adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Imamat artinya imam-imam yang memerintah sebagai raja. Seharusnya hidup kita itu yang bisa menjadi contoh orang lain. Bukan kita mencontoh orang lain. Karena kitab suci mengajar kepada kita, Tuhan memilih kita untuk menjadi kepala, bukan ekor. Kalau kita mencontoh orang lain, kita jadi ekor. Seharusnya lah orang lain yang mencontoh kita, karena Tuhan menentukan kita menjadi pionir. Sebagai pemimpin, bukan yang dipimpin. Ini yang penting. Bangsa Israel pada saat itu mereka lupa panggilannya. Tuhan memanggil mereka. Itu sebetulnya di luar kemampuan akal manusia. Kalau kita memilih sesuatu, tentu yang kita pilih yang baik atau yang buruk. Yang baik. Saudara pergi ke pasar mau beli jeruk yang busuk, yang lama atau jeruk yang masih segar.
Kalau saudara membeli jeruk yang busuk, mungkin pemikiran kita pemikiran kampret. Yang kepalanya terbalik di bawah, sehingga otak kita jadi terbalik. Semua yang kita pilih tentu yang baik. Mereka, bangsa Israel ini tidak menyadari kalau mereka dipilih karena mereka adalah bangsa yang paling tidak baik. Loh, kok gitu Pak? Kita lihat ayat-ayatnya. Bilangan pasal yang ke-11. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1. Mari kita ucapkan bersama-sama. Saudara ucapkan dengan suara yang keras bersama dengan saya. Siap? 2, 3. Dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Yahwe. Dan Yahwe mendengar dan menyalalah murkanya. Lalu api Yahwe menyambar di antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Ini sifatnya bangsa Yahudi. Tidak tahu diri, selalu mudah bersungut-sungut. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, marah. Jadi perhatikan, kalau ada saudara yang mudah tersinggung, mudah marah, ini sama dengan sifatnya bangsa Israel pada saat itu. Tidak bisa diberi pengertian. Ketika diberi pengertian, ngamuk, saudara-saudara. Ini sifat yang tidak baik. Kemudian kita lihat lagi ayat yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang keempat dengan suara yang keras. 2, 3. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka bernafsu hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Ini adalah bangsa yang sangat jahat. Yang ada di dalam dirinya hanya egosentris saja. Yang lebih mengerikan di dalam terjemahan kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau saat ini ada di antara saudara yang membawa kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, saudara akan tahu di situ disebut apakah bangsa Israel. Ada yang bawa? Mungkin yang pakai Android bisa dibuka sebentar. Lihat, di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang keempat, terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa apa? Sangat mengerikan sekali. Ada yang akan bacakan bagi saya? Ada yang? Ya, silakan Milka. Ya, di situ dikatakan orang-orang apa? Bajingan, saudara-saudara. Waduh, ini ngeri sekali. Ya, itulah bangsa Israel. Dari bangsa yang brengsek, Tuhan cari dia. Tuhan tangkap. Sehingga menjadi bangsa yang hebat. Yang lebih mengerikan lagi di dalam Hakim-Hakim pasal 19. Bagaimana sikap kehidupan mereka. Kalau kita berbicara tentang kengerian orang melakukan mutilasi, dalam Hakim-Hakim 19 sudah terjadi. Manusia dipotong-potong. Kisahnya cukup panjang, saya tidak akan menceritakan itu. Saudara bisa membaca sendiri di dalam Hakim-Hakim pasal 19, satu pasal. Saudara akan mengetahui bagaimana kehidupan bangsa Israel yang brengsek. Tetapi diubah menjadi bangsa yang jenius di dunia ini. Ini karena Bapa Yahwe. Kita melihat siapa penemu pesawat terbang? Orang Yahudi. Siapa penemu Facebook? Orang Yahudi. Siapa penemu YouTube? Orang Yahudi juga. Semua high-tech, siapa yang menemukan? Orang Yahudi juga. Semua orang Yahudi. Dan dia terkenal kepandaiannya yang luar biasa. Otaknya encer, saudara-saudara.
ahli sains yang terkenal, siapa namanya yang rambutnya berantakan itu? Albert Einstein. Orang siapa itu? Orang Yahudi juga, saudara-saudara. Bayangkan Tuhan itu memilih orang yang tidak baik. Mungkin hari ini ketika saudara nonton YouTube ini, atau saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan, saudara merasa, Pak, saya ini orang jahat, saya ini orang yang berbuat dosa setiap saat, saya diikat dengan dosa setiap saat. Justru yang seperti itulah yang dicari Tuhan. Yesua katakan yang membutuhkan tabib itu siapa? Orang yang sakit. Nah, kalau kita merasa sebagai orang yang berdosa, saudara yang dicari Tuhan. Dan Tuhan mencari saudara untuk apa? Untuk menjadi orang hebat. Asal kita mau ditemukan oleh Tuhan. Jangan saudara melarikan diri terus. Tuhan itu pribadi yang baik. Dia berusaha untuk memakai kita dengan luar biasa. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu seharusnya bangsa Israel diperintah di bawah imam bukan raja. Tetapi karena mereka memaksakan kehendak, saudara bisa perhatikan apa yang terjadi setelah Samuel memberikan kepada mereka raja. Mereka hidup di dalam peperangan terus-menerus. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa Bapa kami, tetapi saudara selalu memaksakan kehendak, percuma kita berdoa Bapa kami, percuma saudara menghafalkan, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa Arab, mau bahasa Ibrani, percuma, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berani berdoa dengan doa Bapa kami, dengan mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, ya jangan selalu memaksakan kehendak di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat firman lagi, saudara-saudara. Bagaimana orang memaksakan kehendak. Di dalam Bilangan 16, ayat yang ketiga. Bilangan 16 ayat yang ketiga, itu di capture sudah ada. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara yang keras. Siap? 2, 3. Lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon, dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus, dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahweh? Ini adalah kasus Korah, Datan, dan Abiram. Saudara bisa membaca ayat yang kesatunya di situ. Mereka ini tidak puas dengan gaya kepemimpinan Mose dan Aharon. Lalu mereka menghimpunkan orang-orang pinter untuk menghakimi. Saya kalau membaca ini, saya ingat kisah sekitar tahun 2001. Ketika sebelum saya di kick out, sebelum saya ditendang keluar, saya dikeroyok di dalam sebuah rapat. Banyak sekali yang mempersalahkan saya. Wah, saya ingat sekali saudara kejadian itu. Kalau saya membaca ayat ini, untung kalau sampai sekarang orang-orang yang melakukan seperti itu tidak ditelan oleh bumi. Ini satu kenyataan. Bagaimana Mose dipaksa turun. Dan kita melihat akibatnya apa? Mereka ditelan bumi. Bumi membuka. Kemudian orang-orang itu yang ada di kemah semua masuk ke dalamnya. Terjatuh, kemudian bumi menutup lagi. Ini kalau difilmkan luar biasa, saudara-saudara. Dan saya selalu berdoa, orang-orang yang memperlakukan saya tidak baik, saya doakan supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Karena yang mereka lawan bukan saya, yang mereka lawan adalah Tuhan. Mose mau diberhentikan paksa oleh Korah, Datan, dan Abiram. Siapa yang marah, saudara-saudara? Bapa Yahweh yang marah. Ini orang yang memaksakan kehendaknya. Tetapi pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mencontoh pribadi yang mengutamakan kehendak Bapa.
kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Inilah contoh atau teladan bagi kita, satu pribadi yang mengutamakan kehendak Bapa. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42. Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Siapa yang mengatakan ini, saudara-saudara? Yeshua HaMashiach. Dialah teladan kehidupan kita, karena dia adalah Elohim itu sendiri yang turun ke atas muka bumi ini. Bagi saudara yang nonton YouTube, saudara ingin melihat bukti-bukti bahwa Yeshua itu adalah Yahweh, bisa dilihat YouTube saya yang lain. Dan layak Yeshua sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita juga melakukan hal yang sama. Seperti Yeshua. Untuk melakukan kehendak Bapa perlu penyalipan tubuh kita. Yeshua harus tersalib karena melakukan kehendak Bapa. Kalau Yeshua tidak mau melakukan kehendak Bapa, dia mengucapkan sepatah kata saja, jadi apa yang dia ucapkan. Hai kamu yang akan menangkap aku, jadi kata langsung kerot, jadi kata semua saudara-saudara. Hai kalian yang akan menangkap aku, mati. Mereka mati semuanya. Kita ingat apa yang Yeshua lakukan ketika pohon ara tidak menghasilkan buah. Hanya dikatakan mulai sekarang engkau tidak menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Pohonnya kering sampai ke akar-akarnya. Apalagi orang, saudara-saudara. Sangat mudah, tetapi Yeshua tidak lakukan itu. Penderitaan boleh terjadi, tetapi di balik salib, di balik penderitaan, ada kemenangan, yaitu keselamatan jiwa, saudara dan saya. Nah sekarang yang jadi masalahnya, apakah kita mau melakukan kehendak Bapa? Untuk melakukan kehendak Bapa membutuhkan penyalipan tubuh kita. Artinya kita harus siap menderita. Ketika saya mulai menyelidiki tentang nama Bapa, dan saya mengetahui dengan persis ini satu kebenaran secara teologis, secara historis, secara biologis, secara linguis, dan dari banyak sisi-sisi yang lain, termasuk dari segi arkeologis, ini satu kebenaran. Saya berpikir, aku mau melakukan kehendak Bapa atau tidak? Karena kalau melakukan kehendak Bapa, resikonya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua. Saya sudah identifikasi dan ternyata semua terjadi. Tetapi saya bersyukur kalau saya masih melakukan kehendak Bapa daripada melakukan kehendak diri sendiri. Kalau untuk melakukan kehendak diri sendiri, wah dulu sudah enak, saudara-saudara. Tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk apa? Percuma. Nah sekarang ada beberapa hal kehendak Bapa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14, inilah kehendak Bapa. Yang pertama, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan yang tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kehendak Bapa di sorga adalah apa saudara-saudara? Mengejar kedamaian. Kemudian apa? Hidup di dalam kekudusan. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga saudara? Kita ambil dari skop kecil dulu rumah tangga saudara. Apakah ada damai sejahtera di dalam rumah tangga saudara? Di dalam gereja kita, jemaat di tempat ini, apakah ada damai sejahtera? Atau yang ada hanya pertikaian satu dengan yang lain? Disinggung sedikit tidak terima, mudah marah, sehingga yang mau memberi peringatan pun sampai
diam lebih baik daripada dimusuhi. Ya, ini mengerikan sekali. Kemudian bagaimana kehidupan saudara di lingkungan? Apakah saudara bisa berdamai dengan lingkungan? Artinya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang terpenting. Nah, bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga supaya ada damai sejahtera? Tentu saja kita harus melakukan seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Jika ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi tidak boleh ada selintut sana, selintut sini, perselingkuhan. Ini tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pun di dalam peribadatan, di dalam gereja Tuhan. Saya di sini berperan sebagai gembala saudara. Jadi kalau saudara punya masalah, larinya kepada siapa? Larinya kepada gembala. Jangan lari kepada gembala lain. Kalau saudara lari kepada gembala lain, saudara sama saja sedang mempermalukan saya. Seolah-olah saya tidak mampu menggembalakan saudara, sehingga saudara perlu advis gembala lain. Dan perlu saudara ketahui, di jajaran gereja pemulihan firman dan gereja-gereja yang sudah mengagungkan nama Bapa Yahweh, yang sudah menyembah Bapa Yahweh, para gembala sidang ini punya link, saudara-saudara. Jadi kalau saudara konsultasi kepada gembala lain, jangan disangka saya tidak tahu. Saya tahu, cuman saya cuma ngelus dodo, usap-usap dada gitu ya. Ya sudahlah, mungkin saya tidak becus menggembalakan saudara sehingga saudara perlu konsultasi kepada yang lain. Sementara banyak juga orang yang konsultasi kepada saya dari jemaat lain. Dan saya juga selalu ajarkan, cobalah jangan tanyanya kepada saya, tanya kepada gembala saudara. Kecuali kalau mengalami permasalahan yang sulit dan gembala hanya bisa mengatakan mari kita berdoa saja. Harus ada ilmu yang dimiliki oleh gembala sidang untuk membuka jalan atau solusi. Kalau bicara asal mari kita berdoa saja, mungkin orangnya bukan hanya berdoa, bahkan sudah berpuasa juga. Nah, ini yang jadi permasalahan. Itu yang pertama. Kehendak Bapa adalah kehidupan kita bisa berdamai dengan keluarga, dengan jemaat yang lain, dengan lingkungan, dan kita menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Saudara bisa membohongi saya juga bisa membohongi saudara, tetapi mata Tuhan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Mazmur 44 ayat yang ke-22, dia menyelidiki hati kita. Jadi saudara mau menyembunyikan rahasia sedalam apapun, Bapa Yahweh tahu apa enggak? Tahu. Coba kita buka saja ayatnya. Mazmur pasal yang ke-44. Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Ya, itu di capture ada. Sekarang saya akan dengar suara saudara, tolong ucapkan dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Siap? Bersama-sama. 2, 3. Sebab dia mengetahui rahasia hati. Artinya saudara punya rahasia model apapun, Bapa Yahweh tahu. Dan itu sepasang mata yang tidak pernah bisa kita bersembunyi dimanapun. Bukan sepasang mata bola, tetapi sepasang mata Yahweh yang melihat setiap tingkah laku, perbuatan, dan ucapan kita. Itu yang pertama, itu kehendak Bapa Yahweh. Yang kedua, kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku telah menjadi gong yang
berdegung atau canang yang gemerencang, dan jika aku beroleh nubuat dan mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan jika aku memiliki seluruh iman untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku bukanlah apa-apa. Jadi kehendak Tuhan di dalam diri kita, kita harus memiliki apa? Kasih. Jangan yang dikejar mukjizat dan berkat. Tidak salah kita bisa mendapatkan mukjizat dan berkat. Tetapi itu bukan segala-galanya. Percuma saudara diberkati, percuma saudara bisa melakukan mukjizat, bahkan bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa apapun. Tetapi kalau tidak ada kasih. Karena di atas muka bumi ini kalau kita perhatikan, ada iman, pengharapan, dan kasih. Itu sesuai dengan ayat yang ke-13 dari 1 Korintus 13. Yang terbesar di antaranya apa? Kasih. Iman itu hanya sebatas kita hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak perlu iman lagi. Karena kita ketemu Tuhan. Pengharapan, setelah mati kita tidak ada yang perlu diharapkan lagi. Tetapi kasih kita akan tetap bawa sampai ke Samayim, sampai ke sorga. Jadi kalau saudara tidak memiliki kasih, kira-kira saudara bisa masuk sorga enggak? Jangan harap saudara masuk sorga, karena di sorga tidak ada kedengkian. Tidak ada pertikaian, yang ada adalah kasih. Tentu yang dimaksud kasih di sini adalah kasih yang tidak menuntut balas. Ada orang mengasihi karena dikasihi. Saya mengasihi saudara karena saudara mengasihi saya. Bisakah saudara mengasihi saya ketika saya menganiaya saudara? Ini yang sulit. Tetapi Yesus ajarkan kepada kita apa? Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang membenci kamu. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang pahit hati, benci dengan orang lain, tanggalkan kebencian itu. Kalau tidak, percuma saudara berdoa dengan doa Bapa kami. Karena kehendak saudara lebih kuat daripada kehendak Bapa. Jadi kita harus menyadari bahwa banyak orang merasa dirinya kudus, sehingga hanya bisa menuding kesalahan orang lain. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sebetulnya bersalah. Ini yang seringkali terjadi. Saya mengkonseling seseorang yang akan menikah, janda dan duda. Keluarganya ada yang marah, saudara-saudara. Dan kemarahan itu tidak menunjuk kepada dirinya sendiri yang juga sebetulnya menurut kebenaran firman itu tidak sesuai juga di dalam pernikahannya. Wah, ini sama saja dengan kita melihat selumbar di mata orang. Kalau orang kelilipan gitu ya, ada sedikit di mata orang kita lihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak kita lihat. Artinya merasa diri paling benar, merasa diri paling kudus. Kitab suci katakan tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang benar. Semua orang sudah berdosa. Artinya ada kesalahan. Kita harus bisa belajar untuk mengerti kesalahan orang lain. Asal jangan mengulang-ulang kesalahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-15. Dan malaikat yang ke-7 meniup sangkakala dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam sorga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Mesiasnya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi di dalam kerajaan sorga, siapa yang memerintah, saudara-saudara? Di kerajaan sorga siapa yang memerintah? Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh yang memerintah. Nah, kalau kita ingin melakukan kehendak Bapa, izinkan di dalam kehidupan saudara, Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodeslah yang memerintah di dalam kehidupan saudara. Bukan saudara yang memerintah Tuhan.
Banyak sekarang ini pendeta-pendeta yang memerintah Tuhan, bukan Tuhan yang memerintah. Tuhan kan tahu isi hati, nggak usah ribut soal nama. Ini namanya memerintah Tuhan. Sementara Tuhan sendiri katakan jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Disebut dengan sembarangan jangan, apalagi diganti-ganti dengan sembarangan. Tetapi dikatakan Tuhan tahu isi hati. Wah, ini namanya mengatur Tuhan, memerintah Tuhan. Itu sama saja dengan tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi melakukan kehendakku. Jadilah kehendakku di bumi ini seperti yang aku mau. Nah, ini ngawur saudara-saudara ya. Jadi Yesualah yang harus memerintah. Kita membuka di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanan 8 ayat yang ke-44. Di sana dikatakan, kamu berasal dari bapakmu, si setan, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Jadi orang yang suka berdusta itu melakukan kehendak setan, bukan kehendak Bapa. Dan jangan kita selalu menjelek-jelekkan Tuhan karena sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Wah, saya kemarin baru naik sepeda motor terjatuh. Ya memang sudah kehendak Tuhan saya harus jatuh. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Bisa saja kita jatuh karena apa? Ya kita belum bisa naik motor. Salahnya sendiri, ya kira-kira begitu ya. Saya sakit memang sudah kehendak Tuhan. Lah sudah tahu punya tekanan darah tinggi, makan garam yang banyak. Katanya enggak masalah dalam nama Yeshua HaMashiach dengan iman. Lah kalau tiba-tiba pagi-pagi langsung mencong, ngomongnya susah, ya salahnya sendiri, jangan disalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kejelekan. Di dalam Yohanan pasal 10 ayat yang ke-10, siapa yang memberikan kejelekan? Setan. Dia datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Ya. Jadi orang sakit itu bisa karena salahnya sendiri atau mencobai Tuhan. Dan ketika sakit kita baru ingat Tuhan. Atau malah kita memusuhi Tuhan. Katanya ada Tuhan, mana? Kok sakit seperti ini? Lah sakit-sakit sendiri kok Tuhan yang disalahkan. Ya. Oleh karena itu mari kita introspeksi di dalam diri kita. Siapa sebetulnya yang memimpin kita? Ayat satu lagi kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim mereka adalah anak-anak Elohim. Jadi coba saudara renungkan, siapa yang memimpin saudara? Tuhan atau diri saudara sendiri? Ini yang penting. Ya. Kalau Tuhan yang memimpin saudara, misalkan hari Minggu kita ibadah ya, atau ada yang ibadah hari Sabtu, it's okay, enggak masalah, baik-baik saja. Karena Sabtu itu hari Sabat. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, ini hari ibadah. Saya mau mancing ya Tuhan, daripada saya ibadah, kira-kira Tuhan akan mengatakan, oh ya silahkan anakku mancing, nanti saya kasih ikan yang banyak. Begitukah atau Tuhan katakan ibadahlah kepadaku? Kira-kira Tuhan akan mengatakan apa? Ibadahlah kepadaku. Itu artinya kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan dipimpin mau kita sendiri, saudara-saudara. Jadi yang terpenting adalah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Apa kehendak Tuhan? Ini sering kali saya sampaikan. Di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1 dan sebagainya. Di sana berbunyi, Kiru Vesmu Hodiu Fa'amim Alilotai. Berserulah kepada Yahweh, panggillah namanya. Serukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menghendaki namanya dipanggil supaya jangan dilupakan. Seperti yang terjadi di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10.
Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Di sana kita melihat bagaimana bangsa Israel pernah satu generasi tidak mengenal Yahweh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sudah diganti menjadi Hashem, nama itu, atau Adonai, atau Tuanku. Tidak ada Tuhan bernama Hashem, tidak ada Tuhan bernama Adonai. Itu kan sebutan, saudara-saudara. Yeshua sendiri mengajarkan ketika ada di atas muka bumi ini untuk mengasihi Yahweh. Matius 22 ayat yang ke-37. Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika. Bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Satu ayat yang terakhir di dalam kitab Yohanan pasal 17 ayat yang ke-6. Di sana berbunyi apa? Kita melihat ayat yang terakhir ini, Yohanan pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Ya, di capture ada, silakan saudara yang baca, saya dengar suara saudara. Dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3. Aku telah menyatakan namamu. Yang dinyatakan apa? Namamu, bukan sebutanmu. Jelas, saudara-saudara. Kemudian dikatakan di situ, aku telah menyatakan. Menyatakan itu kata dasarnya apa? Nyata. Bukan aku mengguremkan, aku menghilangkan. Tidak, aku menyatakan. Di sana dikatakan hodati et simka. Artinya Yeshua menghendaki supaya nama Bapa itu tetap dikenal. Tetapi banyak teolog-teolog Indonesia, pendeta-pendeta di Indonesia, saking pinternya, Yeshua pun harus nurut kepadanya. Ini konyol, saudara-saudara. Sekarang bolehlah orang yang seperti itu disanjung-sanjung. Dia hebat, buktinya jemaatnya ratusan ribu, Pak Yakob apa? Jemaatnya cuma 5 orang. Tetapi lihat nanti di hadapan Tuhan. Saya mengajarkan apa yang ada dalam kitab suci. Supaya saudara bisa menerima kemuliaan Tuhan. Saya tidak akan membohongi saudara. Jadi ini maksud daripada doa Bapa kami yang kita bahas yang kelima. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.